Oke, kita sambil nunggu Bang Ical dulu ya. Oke, assalamualaikum teman-teman yang udah gabung. Apa kabar semuanya? Jadi kita Pucuk Merah kembali lagi di dalam sesi Merah Talk. Nah, yang hari ini sudah episode 6. Nah, nanti kita bakal ngobrol santai bareng sama Bang Ical dengan tema belajar dari Corona, seluruh bumi adalah masjid. Nah, kita tunggu Bang Ical dulu sebentar ya. Coba saya invite dulu pemantik kita pada malam hari ini. Oke, ternyata Bang Icalnya belum gabung. Oke, kita tunggu bentar ya. Oke, Bang Ical sudah gabung, jadi kita langsung mulai aja ya Bang ya. Bentar. Oke, halo Bang Ical. Halo. Oke. Kedengaran kah? Kedengaran kah? Kedengeran. Oke. Kedengeran. Sip, sip. Oke Bang, selamat malam. Selamat malam. Apa kabar Sehat nih Bang kamu, Gin? Ical? Alhamdulillah Sehat kamu, sehat. Gin? Sip, Sehat. sip, sip. Suara saya mantul nggak Bang? Maksudnya mantul apa? Mantap betul atau mantul betulan? Mantul betulan maksudnya. Enggak ya? Suara saya mantul. Oke, jadi kita langsung Enggak, mulai aja enggak. nih Bang. Langsung mulai? Yakin? Iya, yakin. Santai dulu lah. Oke, kalau gitu kita tunggu teman-teman dulu ya, yang lain gabung. Apa? Oh, oke, oke, oke. Oke, mungkin 2 menit lagi kita mulai diskusinya. Ya. Sumbawa gimana, Gin? Aman? Oke. Kecamatan saya sudah zona merah nih Bang. Mataram juga gitu. Kemarin yang katanya rame di mall itu beneran. Ya, gimana? Beneran. Ya udah ditutup. Wah, itu gila itu. Oh, udah ditutup ya. Ha-ha. Yang katanya ada satu kasir yang positif itu di Lah, Lombok. itu di mana sih? Nggak tahu itu di mana sih? Itu di Lombok kah? Nggak tahu. Saya nggak tahu kalau yang itu. Tapi emang epicentrum Oh, Mataram kemarin sempat sempat gila-gilaan sudah kemarin tutup ya. ramenya. Udah ditutup. Sebetulnya kemarin nggak tutup. Yang buka itu cuman beberapa kayak apa? Supermarket, toko buku, kan ada di lantai 1 kan ya. Saya sempat ke situ karena memang masih sepi banget dan serame-ramenya mall, toko buku kan tetap sepi ya. Toko buku yang ada di mall itu. Meskipun mallnya rame, toko bukunya tetap sepi. Jadi dalam keadaan sepi di situ, kayaknya cuma 2 orang pengunjungnya toko buku itu.
saya sama siapa gitu lagi satu. Itu setelahnya nggak tahu ya, mungkin karena jelang jelang Lebaran jadi orang-orang pada ngamuk Jadi rame. terus beli ya gitu. Oke. Suaramu gema katanya tuh. Iya bang, saya kok juga dengernya gema ya. Suaramu atau suaraku? Suara saya. Oke. Headsetku bagus soalnya. Headset saya jelek berarti. Oke. Kita Oke. mulai aja ya bang ya. Boleh, boleh, boleh. Oke. Jadi sesuai tema nih bang. Kan temanya adalah belajar dari corona. Aha. Seluruh bumi adalah masjid. Ya. Nah, jadi sebelum kita membahas tentang kenapa bumi ini disebut masjid gitu ya bang ya. Nah, jadi saya mau nanya dulu nih bang. Oh, Hubungan dari corona ini sama bumi itu gimana sih? Selain corona yang kita sama tahu ya, bumi. misalnya, iya, jadi selama corona ini kita membiarkan bumi bernafas misalnya. Atau dia punya hubungan yang lain gitu, yang spesial gitu bang. Antara corona dan bumi atau lingkungan gitu. Kalau hubungan langsung antara corona sama lingkungan hidup itu banyak kalau hubungannya. Tapi yang saya tafsirkan dari pertanyaanmu, bisa nggak begini? Bagaimana corona muncul dan apa hubungannya sama lingkungan hidup? Lingkungan hidup. Kalau itu yang jadi maksudnya, maka kaitan antara corona dan lingkungan hidup itu ada banyak. Jadi memang sudah lama muncul sejumlah dugaan bahwa virus itu berkembang karena eksploitasi lingkungan hidup. Itu sudah jamak itu orang banyak di dunia akademis yang menyatakan itu. Kemudian virus itu lahir karena eksploitasi lingkungan, eksploitasi industrial maksudnya. Kalau eksploitasi lingkungan mungkin sudah ada sejak lama. Kalau eksploitasi itu diartikan menindak lingkungan, itu ya manusia sudah menindak lingkungan sejak lama. Tapi eksploitasi yang saya maksud di sini adalah eksploitasi industrial. Nah, eksploitasi industrial itu punya sejumlah konsekuensi. Pertama, ya, ruang hidup untuk hewan berkurang. Karena ruang hidup untuk hewan itu berkurang, hewan harus tinggal di dekat habitat dan kebudayaan manusia. Ya kan? Nah, dalam hal ini yang dimaksud dengan kebudayaan manusia adalah kebudayaan industrial. Kedua, kebudayaan manusia atau kebudayaan industrial ini saat ini lebih besar menghasilkan limbah. Orientasinya adalah limbah, baik limbah produksi maupun limbah konsumsi. Hewan itu terpengaruh oleh kebudayaan limbah itu. Contoh misalnya, kebudayaan motor gede, motor untuk pamer maksudnya, bukan motor untuk transportasi. Kebudayaan motor untuk pamer itu menghasilkan limbah suara, dan limbah suara itu berpengaruh besar pada kenyamanan ekosistem, kenyamanan habitat tertentu, misalnya kelelawar, burung, dan lain sebagainya. Sehingga wajar ketika misalnya di Singapura itu taman-taman di Singapura itu ada tulisan jangan membuat suara terlalu berisik. Karena di taman itu yang tinggal bukan cuma manusia, yang tinggal juga beburungan. Ada burung, bahkan pohon beberapa pohon tertentu
sangat tidak nyaman dengan pekikan suara, sehingga wajar ketika misalnya kita yang agama Islam mendengar bahwa bumi ini, alam semesta ini akan kiamat dengan tiupan sangkakala. Berarti ada semacam ketidaktahanan gitu, ekosistem terhadap apa namanya, frekuensi suara yang sangat besar dan tinggi. Hal-hal semacam itu kita bisa dapatkan. Nah, itu suara adalah salah satu limbah. Kita belum bicara limbah yang lain, limbah-limbah kimiawi dan sebagainya. Nah, karena kebudayaan manusia itu adalah kebudayaan limbah, hewan terpengaruh oleh limbah-limbah yang dihasilkan oleh manusia. Tubuh mereka beradaptasi dengan zat-zat kimiawi, rekayasa industrial. Nah, virus itu muncul dari situ. Soalnya gini, kan sudah jadi fitrah ya, atau dharma hewan itu hidup di dunia higienis. Maksudnya higienis itu natural, dunia natural. Jadi berbeda dengan perspektif manusia, tai atau bangke itu di dunia natural itu higienis. Karena halo, Halo? karena merupakan Gimana? limbah alami, karena merupakan limbah alami dan itu diolah oleh sistem yang memang natural. Sejumlah kebudayaan di dunia ini, misalnya di India, punya kebiasaan untuk buang air sembarangan, beol, pipis itu sembarangan gitu, di trotoar mereka pipis. Jadi itu adalah sisa dari kebudayaan natural yang filsafat alamnya sangat tinggi, saking menyatunya dengan alam. Kebudayaan mereka aneh kalau dibawa ke dunia modern. Sebab kalau di dunia modern, alam manusia itu tidak menyatu dengan alam. Manusia itu membuat dinding sendiri dengan alam, ada jarak gitu, dan manusia itu mulai menganggap dirinya berhak mengubah-ubah bentuk alam. Manusia menutup tanah dengan beton untuk transportasi atau tempat tinggal. Manusia menebang hutan, membuat hutan-hutanan. Jadi dia tebang itu hutan, kemudian dia buat taman bermain gitu, yang seolah-olah alami. Padahal sebelumnya di situ adalah uh, bentang alam yang natural. Nah, perubahan-perubahan itu dilakukan dengan sedikit sekali menimbang bagaimana alam bekerja, sehingga cara-cara kerja alam itu dirusak, sendi-sendi keseimbangan itu dirusak demi keuntungan ekonomi dan sensasi sosial. Suara saya gema ya? Enggak kok, Bang. Enggak ya? Oke. Ya. Kedengarannya gema soalnya. Oke. Nah, memang ada suara-suara baru yang mengatakan bahwa peradaban pertanian itu terbukti juga merusak ekosistem. Misalnya pembukaan sawah itu merusak hutan. Dalam konteks tertentu betul, tapi kan kita punya 3 peradaban ya, babak. Tiga babak peradaban. Itu babak pemburu pengumpul, babak pertanian, kemudian babak industrial. Nah, yang paling merusak itu buktinya terbukti ya peradaban industrial. Peradaban pertanian itu udah berlangsung ribuan tahun, tapi baru di peradaban industrial bumi mengalami gonjang-ganjing ekosistem ya, gonjang-ganjing ekosistem gitu. Sehingga nggak bisa mau dibilang, oh peradaban pertanian juga sama merusaknya. Argumen ini tidak bisa dibilang tetap peradaban industrial ini yang uh, lebih banyak menghasilkan apa ya,
menghasilkan kerusakan pada lingkungan hidup. Ya, sehingga menyebabkan anomali-anomali seperti virus dan lain sebagainya. Itu sih. Oke, berarti memang virus ini dari hasil dari ulah manusia juga ya berarti. Maksudnya dia Menurut saya nggak muncul begitu. dengan sendiri. Ya, Oke, terus kalau misalnya berbicara soal yang industrialisasi gitu, itu juga tadi dibandingkan sama apa tadi Bang? Era pertanian, pemburu ya pengumpul. pertanian, itu kan sekarang juga populasi manusia itu udah bejubel Bang ya kalau bahasanya tuh. Jadi udah lebih Ya, banyak. Makanya juga betul. kerusakan yang dihasilkan itu lebih besar lagi gitu. Masif. Ya, Ya, lebih masif. Oke, Bang. Saya lanjutkan ke pertanyaan yang kedua ya, Bang ya. oke. Oke. Kemudian yang kedua, Bang. Nah, ini semua bumi adalah masjid. Nah, maksudnya itu gimana sih? Apakah karena kita selama pandemi ini nggak bisa ke masjid, jadi kita bisa beribadah di mana saja, termasuk di rumah, sehingga disebut masjid? Atau kayak gimana itu, Bang? Iya, itu kan Ya, mulanya hadis tentang sholat sebetulnya. ya. Seluruh bumi adalah masjid. Al-ardu kulluha masjidun. Illa al-makbaroh wal hammam. Kecuali kuburan dan apa hammam itu toilet, Toilet. toilet. Ya, kecuali kuburan dan toilet. Tapi sebenarnya tidak sesederhana itu. Untuk memahami bumi adalah masjid, seluruh bumi adalah masjid, kita perlu memahami masalah. Ada masalah yang namanya keterputusan. Keterputusan itu begini, kondisi di mana manusia putus hubungan dengan alam natural, baik putus secara ekologis maupun putus secara spiritual. Dua putusnya ya, putus ekologis sama putus spiritual. Putus ekologis itu maksudnya kita tidak lagi punya pengetahuan yang memadai tentang ekosistem. Pengetahuan tentang seluruh jalinan antara energi dan organisme. Itu kita tidak punya. Pengetahuan tentang dunia biotik, itu hewan dan tumbuhan, ya paling kita tahu bahwa, oh ya harimau makan daging. Kita tahu bahwa burung terbang. Kita tahu bahwa semut bekerja sama gitu. Tapi pengetahuan kita hanya sampai di situ. Juga tentang pengetahuan tentang dunia abiotik, dunia energi, tanah, air, udara, panas, suhu dan sebagainya. Nah, kita keputus secara ekologis itu artinya kita tidak punya kebijaksanaan tentang gerak alam, bagaimana kita harus berjalan sesuai dengan gerak alam itu. Jadi yang kita tahu itu cuman alam itu sekedar bahan baku peradaban untuk kita mendapatkan keuntungan ekonomi atau sensasi-sensasi sosial. Hanya sekedar itu, dan itu dipuaskan secara masif oleh industri. Kalau dulu kan ada yang namanya musim ya kalau permainan itu ya. Dulu ada musim gasing, hanya di musim tertentu, satu kali setahun. Orang rame-rame memotong kayu untuk membuat gasing misalnya. Tapi setelah musimnya lewat ya sudah. Ada waktu bagi kayu untuk bertumbuh. Tapi kalau misalnya sekarang kan hobi, sensasi-sensasi itu lain. Misalnya game. Untuk memuaskan kebutuhan kita akan game, alat-alatnya juga diperbanyak dong. Oleh siapa? Oleh industri. Bagaimana industri memperbanyak alat-alat itu ya eksploitasi secara masif. Jadi
apa namanya, ada perubahan cara kita untuk memuaskan diri dengan alam. Itu karena putusnya. Dulu kan orang membuat musim-musim tertentu. Kemudian kalau di misalnya di NTT itu ada suku yang punya perburuan paus. Ada di waktu-waktu tertentu. Itu kan apa kearifan lokal untuk membiarkan habitat paus tetap selamat. Diambil secukupnya saja. Lain halnya dengan perburuan paus industrial. Paus hanya dilihat sebagai bahan baku ekonomi. Dirusak seluruhnya. Nah, ini karena keterputusan tadi. Tanah misalnya, ya sekedar untuk dibangun rumah, gedung. Manusia modern itu kan tidak tahan yang ngelihat tanah kosong. Coba kamu perhatiin. Sulit sekali mereka Ya, menahan diri untuk tidak, apa namanya, tidak uh, menyulap tanah itu menjadi gedung. Maunya dibangun terus. Itu keterputusan ekologis. Sedangkan keterputusan spiritual maksudnya ya kita tidak punya apa ya, pemahaman bahwa Tuhan itu ada di alam. Kita tidak punya pemahaman bahwa Tuhan itu bekerja lewat hukum alam. Tuhan itu sesungguhnya tidak seperti yang kita hayalkan. Dia tidak duduk secara harfiah, dia tidak duduk di kursi nun jauh di atas sana. Tuhan itu dekat dan dia di sini, di sekitar kita. Dia di hewan, dia di tumbuhan, dia di tanah, dia di air, dia di gelap, dan dia di terang. Kita luput memahami bahwa Tuhan itu melingkupi, memenuhi. Kalau bahasa bahasa Al-Qur'annya muhit. Ada banyak ayat Allah tentang ini. Misalnya surat An-Nisa ayat 126 atau surat Fusilat ayat 54. Selain itu, ya ada yang bilang Allah itu yang meliputi itu rahmatnya, yang meliputi itu ilmunya, yang meliputi itu pengetahuannya. Tapi dalam dua ayat tadi An-Nisa sama Fusilat, yang meliputi ya dia, zatnya. Dialah yang mencangkup segala sesuatu. Wallahu ala kulli syai'in muhit. Nah, hadis al-ardu kulluha masjidin itu bisa jadi etika. Seperti yang tadi saya bilang, memang awalnya hadis ini dipahami untuk sholat. Berguna sebagai berguna dari masa corona ini. Kita tidak perlu sholat ke masjid. Karena sesungguhnya al-ardu kulluha masjidun. Tapi ada sesuatu yang lebih dari sekedar itu kalau saya paham. Bahwa kan ada dua bagian itu dalam hadis itu. Al-ardu kulluha masjidun. Kemudian yang kedua illa al-maqbarah wal hammam. Yang harus diperhatikan tuh bagian pertamanya. Ini fondasi etis namanya. Bagian pertama itu Rasulullah menekankan fondasi etis, kemudian menerapkannya di sholat. Berarti kita bisa memotongnya, mengambil fondasi etisnya, kemudian meneruskannya ke redaksi yang lain, ke dalam konteks yang lain. Al-ardu kulluha masjidun. Tanah itu masjid, berarti tanah itu suci. Maka bumi itu harus diperlakukan sebagai barang suci. Nggak boleh diutak-atik sembarangan dengan nafsu politik maksudnya. Dengan nafsu ekonomi. Nggak bisa. Seperti yang kamu lakukan di rumah, gabah itu diubah jadi sekam sama jadi dedak. itu kan saya amati dan saya senang gitu karena cuman apakah kita melakukan itu dengan anggapan bahwa semua anasir biologis di dunia ini adalah suci sehingga tidak boleh dimubazirkan.
Saya pikir kalau misalnya itu dilakukan dengan kesadaran teologis, bagus. Bukan hanya dengan kesadaran biologis, ekologis. Uh, Sehingga kalau bumi itu masjid, maka dia harus dihiasi dengan kemakmuran. Bagaimana memakmurkan masjid? Ya memenuhinya dengan sujud, takbir, tahmid. Sujud itu maksudnya manusia mengakui bahwa secara hierarki dia tidak berada di atas alam. Manusia itu lebih rendah daripada Tuhan di alam. Maka manusia sujud. Dia sadar betul bahwa Tuhan itu bekerja di alam. Manusia sujud. Kemudian takbir, ya manusia mengakui keakbarannya, keakbaran Tuhan. Tahmid juga begitu. Manusia bagaimana cara? Kalau tahmid itu ya berarti manusia tidak memuji peradaban manusia itu sendiri. Yang harus dipuji itu adalah peradaban Tuhan. Mana peradaban Tuhan? Ya, peradaban natural itu. Peradaban energi, jalinan energi, pohon, hewan, air, tanah, cahaya, dan sebagainya. Nah, itulah masjid. Mungkin sesungguhnya kalau kita memikirkan tentang bumi ini ya peradaban naturalnya. Yang disebut dengan kerja Tuhan, keakbarannya itu yang utuhnya bumi ini. Karena Tuhan menggerakkan itu dengan prinsip kasih sayang, bukan kapitalisasi. Manusia kan membangun peradabannya dengan prinsip kapitalisasi. I change the nature to get something. Tapi Tuhan menggerakkan alam natural dengan prinsip sikoyah. Dia memberi makan semua makhluk secara adil. Dan kita tidak melakukan itu dengan peradaban industrial kita. Nah, itu tentang bumi sepenuhnya adalah masjid. Oke Bang, jadi kan orang tuh mungkin mikir ya karena di alam ini tuh manusia itu adalah makhluk yang berakal, jadi dia berhak gitu menentukan mau ngapain gitu. Misalnya ada hutan nih mau diapain gitu. Padahal sebenarnya karena kita berakal, jadi kita tuh juga harus menjaga keutuhan bumi ini seperti itu. Jadi bagaimana kita menghargai hewan-hewan dan juga tumbuhan yang ada di bumi. Gitu. Jadi nggak boleh semena-mena ya Bang ya. Ya, menurut saya begitu. Karena suci. Jadi kalau misalnya ada, gimana Bang? Karena suci. Ya, jadi karena segala yang ada di atas tanah itu suci gitu. Oke. Yes, I see. Mungkin ini Bang, tadi kan ada statement dari Bang Ical nih, yang Tuhan itu ada di hewan, ada di tumbuhan. Itu mungkin nanti ada teman-teman yang salah kaprah gitu. Oke, jadi sebetulnya maksudnya gitu ya Bang ya. Jadi segala sesuatu yang ada di atas tanah itu suci gitu. Jadi gimana kita sebagai manusia ini ikut untuk menjaga keutuhan yang ada gitu. Nggak boleh asal mengeksploitasi gitu tanpa pertimbangan-pertimbangan yang ada. Iya. Itu mungkin ya Bang ya. Ya, betul. Oke Bang, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya atau menjawab pertanyaan yang ada dulu nih Bang? Soalnya emang ada yang nanya? Ada. Ini nih tadi ini Bang, dari diskusi kita di pertanyaan pertama, itu dari Santi Ganiswari. Malam Kak, saya ingin bertanya, kalau tidak salah dengar, tadi ada statement yang mengatakan bahwa virus tersebut mulai berdatangan semenjak era industri. Namun Kak, di zaman Rasulullah pun wabah juga sudah ada. Jadi mungkin ini salah kaprah mungkin ya Bang ya, dari penjelasan yang tadi itu. Enggak, saya cuma bilang tadi bahwa virus banyak muncul dari situ. Banyak muncul dari persentuhan manusia dengan alam dan mengakibatkan
eh, dunia hewan juga terpengaruh. Saya tidak bilang kalau virus itu hanya muncul di era Area industri. industrial. Benar bahwa di era Rasulullah sudah ada wabah, tapi saya pikir wabah itu tidak tidak sesering itu muncul di era uh, pertanian. Rasulullah itu kan hidup di era pertanian, di babak pertanian. Uh, Kalau kita lihat catatan, misalnya kalau kita baca bukunya Jared Diamond tentang masyarakat-masyarakat kuno yang hancur karena aktivitas mereka di alam, saya pikir bagus sekali untuk menelaah itu, untuk membandingkan sejauh mana sih level kerusakan yang kita bikin manusia industrial ini sama manusia pertanian. Buku-bukunya Cara Diamond itu bagus. Nah, beberapa masyarakat kuno yang dinyatakan oleh Jared Diamond itu juga kehancurannya salah satunya dipicu oleh wabah. Ya, tapi saya nggak tahu, cuman itu terjadinya natural aja sebenarnya. Kalau misalnya wabahnya karena hewan tertentu membludak misalnya jumlahnya, karena bukan karena salah kelola, ya sama juga karena praktek pembukaan lahan, tapi itu kan tidak terlalu banyak. Nabi Musa juga gitu kan, ada wabah serangga yang tiba-tiba membludak gitu misalnya. Saya pikir juga sama, Tuhan bekerja menghukum Firaun dan lain sebagainya dengan cara-cara yang natural gitu, ada di alam. Oke. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Bang ya. Boleh. Oke. Oh iya, Bang. Jadi sebetulnya kalau misalnya kita bicara soal lingkungan, itu kan biasanya yang terbayang gitu ya di benak kita soal kerusakan atau misalnya keharusan menjaga lingkungan, itu yang kepikiran itu cuma soal sampah gitu, gimana kita mengurangi sampah gitu. Padahal sebetulnya energi itu juga kan harus kita ini ya Bang ya, harus kita jaga gitu. Nah, tapi selama pandemi ini kan kita kebanyakan di rumah nih. Nah, teman-teman pasti kebanyakan nih mencari hiburan gitu. Akhirnya intensitas penggunaan handphone itu kan makin tinggi. Nah, otomatis dia bakalan sering ngecas, terus akhirnya energi yang terpakai itu semakin banyak gitu. Itu harusnya juga bisa, maksudnya selain kita menahan, kan ini lagi Ramadan nih, jadi selain menahan nafsu, dahaga, harusnya kita juga bisa menahan diri dari hal-hal yang seperti itu ya Bang ya. Benar nggak sih? Oh, betul. Nah, ini ada kaitannya juga dengan the new normal. Kita kan sedang fase awal menghadapi pandemi. Kita disuruh diam di rumah lebih banyak. Memang ada banyak saran bahwa kita harus mengerjakan sesuatu yang produktif, misalnya saran-saran itu. Ya olahraga, buat saya yang gemuk ini olahraga, sepedaan. Tapi waktu saya lebih banyak dihabiskan untuk mengedit naskah, nulis. Kita diminta untuk membaca buku, alih-alih lebih banyak pakai ponsel. Tapi bagaimana juga orang yang bukunya sedikit, kemudian lebih banyak buku PDF berlimpah di HP, dia harus lihat itu. Cuman saya pikir saat ini manusia lebih banyak berjuang melawan kebosanan, berjuang melawan stagnansi, berjuang adaptasi terhadap kondisi karantina, dan itu tidak mudah. Jadi wajar kalau misalnya dalam beberapa bulan ke depan mungkin akan ada membeludak keras orang menggunakan listrik untuk ngecas dan sebagainya. Tapi saya pikir itu tidak akan lama, karena orang besok akan mulai beradaptasi dengan new normal. New normal. Ya, orang mulai akan berdamai dengan keadaan dan menyesuaikan diri. Tentu ini tidak berlaku, maksudnya ke semua orang ya, kebanyakan orang. Kita tidak mungkin berharap
uh, kapitalis industrial menghentikan kegiatan eksploitasinya, mengingat DPR aja ngotot mau mengesahkan beberapa undang-undang yang berkaitan dengan eksploitasi bumi. Tapi setidaknya kita bisa melakukan hal-hal kecil untuk menolong. Dan itu akan terjadi ketika masyarakat sudah mulai berdamai dengan keadaan dan apa istilahnya, mulai mengubah cara hidup lebih adaptatif dengan kondisi karantina. Begitu. Oke. Oke Bang, mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya sebelum kita menjawab pertanyaan dari netizen. Oke, buat Siap. teman-teman yang sedang bergabung, mungkin kalau misalnya mau nanya-nanya, bisa langsung di kolom komentar ya, di bawah. Oke, jadi gini Bang, kan biasanya ada statement nih yang keluar. Jadi selama pandemi ini kita membiarkan bumi itu bernafas sejenak gitu. Ada kata sejenak di sana gitu. Jadi seolah-olah kita tuh membiarkan bumi untuk bernafas sejenak saja. Setelah itu kita ngapain gitu. Nah, berarti new normal ini adalah upaya untuk agar kita tetap menjaga agar bumi bernafas atau gimana tuh Bang? Ya, saya pikir itu Atau new statement egois ya. Agak egois statement itu. Gimana ya menjelaskannya? Kalimat itu kan muncul dalam kondisi dalam dua kondisi gitu. Pertama, apa namanya? Nanti aja santai. Pertama, kita tidak punya wawasan tentang gaya hidup yang tidak berorientasi pada limbah, tidak berorientasi pada eksploitasi. Kalau di ekonomi itu ada pertarungan, tapi sedikit sih pertarungannya karena suaranya kecil. Ada ideologi namanya growth kan, pertumbuhan. Ideologi itu dilawan, ada lawannya. Ada orang mengembangkan wacana the growth. Apa ya istilah, apa the growth ya? Menghancurkan pertumbuhan, bukan menghancurkan. Pokoknya lawan dari pertumbuhan. Mereka menyodorkan konsepsi hidup, cara hidup yang tidak berorientasi pada pertumbuhan, yang tidak berorientasi pada eksploitasi dan dukungan terhadap eksploitasi. Mereka tidak berorientasi pada konsumsi berlebih. Mereka menekankan hidup dengan cinta. Ini agak unik gagasannya gitu, karena dia menyodorkan bahwa kita harus banyak melatih skill, kemudian memperbaiki hubungan mendalam dengan manusia lain. Ada banyak, kalian bisa teman-teman bisa cari di internet tentang the growth. Nah itu, sehingga ada imajinasi bahwa ini kita sedang dikekang, kita sedang membiarkan bumi bernapas sejenak, kemudian kita menahan diri, nanti meledak lagi. Kita lihat ramenya mall kemarin itu adalah contoh dari apa namanya, situasi di mana orang ingin meledak. Kemudian yang kedua, ya kaitannya dengan keterputusan tadi. Kita tidak punya wawasan tentang bahwa seharusnya karantina inilah yang sesungguhnya menjadi gaya hidup yang pas. Gaya hidup yang tidak terlalu mengganggu alam. Masa corona ini masih ada kok. Saya kan rumah saya di pinggir jalan. Orang lewat pakai motor pamer ya. Saya bedain dua. Ada motor buat transportasi, ada motor pamer. Motor pamer yang knalpotnya ribut. itu ya.
peka sekali. Saya kan kalau tidur sama kucing, ada Meh, kucing saya. Sama meh. Kucing kampung sebenarnya itu, tapi kucing kampung yang betah di rumah saya. Tidur saya satu satu ranjang sama Meh. Dia kalau kalau motor lewat itu, saya kan biasanya begadang malam. Kalau motor lewat, dia bangun. Nggak nyaman dia. Bergerak sana sini gitu. Artinya uh, gaya hidup yang tidak beristirahat, gaya hidup yang tidak menahan diri, gaya hidup yang tidak berpuasa itu mempengaruhi kehidupan lain. Dan kita egois kalau menganggap kehidupan itu hanya kehidupan manusia. Ada kehidupan hewan, ada kehidupan tumbuhan. Kalau masuk ke diskusi tasawuf, batu itu juga kita bilang hidup. Batu loh ya. Itu kita bilang hidup. Karena semua bertasbih kepada Tuhan. Gitu. Jadi wajar aja kalau misalnya ada statement semacam itu. Ya, karena ada keterputusan tadi. Sama orang memang lagi stres-stresnya dikekang sih. Mereka menganggap dirinya dikekang. Oke Bang. Nah ini kan kebetulan besok insya Allah puasa yang terakhir sebelum Lebaran nih Bang. Nah Ya, Lebaran ini kalian kok kalau menurut, bikin show-nya mepet banget sih. jadi ini Bang apa? Kalau saya mikirnya Bang ya ada untungnya gitu Lebarannya itu di rumah. Soalnya sepengalaman saya Lebaran-Lebaran kalau yang normal ya Bang ya, itu biasanya banyak nyisahin sampah juga gitu. Kan dulu pernah nih, saya nggak pulkam. Jadi dulu itu pernah lebaran di Istiqlal, itu banyak banget setelah sholat id, itu koran-koran atau alas plastik itu ditinggalin gitu aja di sana. Terus kalau misalnya kita open house juga kan itu banyak yang pakai air gelasan plastik. Nah itu biasanya banyak nyisain air gitu. Terus orang-orang kan ya kali gitu minum minum sisa orang akhirnya dibuang. Belum lagi sampah plastiknya gitu. Jadi kayaknya ada untungnya gitu Bang lebarannya itu tuh nggak di tempat umum kayak lapangan atau masjid gitu. Nah itu menurut Bang Ical Ya, gimana lebaran tahun ini? eh, teman-teman saya yang nggak sholat tuh bilang gini, Gimana Bang? enak sekali COVID ini kita nggak Jumatan. Jadi ada banyak yang diuntungkan karena COVID-19. Karena Orang-orang yang COVID. tidak sholat juga merasa, karena mereka tidak perlu pura-pura lagi untuk tidak sholat, untuk sholat. Gitu. Udah ada pembenarannya. Ya. Nah, itu joke. Cuman hmm, uh, kalau pernah ngaji etika lingkungan itu kan ada yang namanya ekosentrisme. Ekosentrisme. Ekosentrisme ini menuntut manusia mengubah segala definisinya tentang hidup. Mengubah cara pandangnya tentang bagaimana menyelenggarakan kebudayaan. Idul Fitri itu kan kebudayaan. Ya kan? Sholatnya tidak, tapi menggunakan apa pergi ke tempat sholat, bawa apa, itu kan kebudayaan punya Budaya. mainan. Orang bawa koran untuk lapis alas, apa, kalau misalnya tidak bisa dipisah antara mana yang substansial ibadah dan mana yang kebudayaan, maka dalam situasi normal, bukan corona, ya tetap sholat bisa menghasilkan limbah. Apalagi sholat yang konsentrasinya besar seperti Idul Fitri atau Idul Adha. Jangankan sholat, wisuda aja. Kalau kamu perhatiin, Iya benar wisuda itu benar ada benar. berapa banyak sampah yang limbah yang dihasilkan. Belum Belum lagi macetnya. konsentrasi ini gas emisi, belum sampah, orang jualan, orang
ngasih hadiah, orang ngerokok, orang ngadain ada banyak gitu. Eh, Sehingga sesungguhnya kalau ekosentrisme itu menuntut kita untuk mengubah hal-hal semacam itu. Dalam tesis saya bilang kalau wisuda itu seharusnya kampus Islam udah mulai. Oh di Malang tuh UIN, Muhammadiyah. Sesungguhnya seharusnya menjadi pelopor gitu. Kampus Islam itu menyelenggarakan wisuda partai kecil supaya ndak apa nih supaya ndak begitu banyak limbah yang dihasilkan. Toh juga cuma S1. Iya, iya. Kalau S3 barulah. kalau kalau S1 ya nggak usah terlalu susah. Cuman kan kultur kita tidak. Orang sarjana itu kita masih anggap istimewa gitu. Sehingga harus didatangi pakai wah perjuangan 4 tahun gitu. Padahal selama kuliah juga ngopi aja kerjanya. Nggak ngapa-ngapain. Nggak substansial. Sehingga yang hal-hal semacam itu harus diubah. Kalau di kampus Muhammadiyah Malang ya, jurusan HKI, Hukum Keluarga Islam itu sudah mulai kalau ada kumpul rapat apa segala macam udah nggak pakai uh, kemasan sekali pakai. Jadi hanya memakai minumnya pakai galon, maamnya ya bawa lewat pakai kotak apa yang biasanya berharga buat ibu-ibu, Tupperware. Ya, berharga Yang buat dikoleksi ibu-ibu. itu ya, Bang. Yang dikoleksi. Sudah mulai pakai itu, sudah mulai diubah perspektifnya. Jajan, air minum itu dikasihin botol kaca aja. Hal-hal kecil semacam itu bisa membantu. Begitu. Oke, siap Bang. Berarti sebetulnya budayanya yang harus diubah ya Bang. Oke. Oke Bang, ini ada pertanyaan dari Wiana 2500. Tanya dong, kalau Yo. corona ini membuat bumi lebih baik, apakah sebaiknya corona tetap eksis selamanya? Gitu Bang pertanyaannya. Mungkin ini Bang, apa? Karena kan kalau misalnya ada corona, ini kan orang-orang jadi agak takut gitu melakukan aktivitas, misalnya di luar ruangan gitu. Kalau misalnya nanti sudah new normal atau misalnya sudah selesai pandemi, itu kan kayaknya karena nggak ada yang bikin takut gitu, akhirnya nanti tiba-tiba kembali lagi kayak yang dulu gitu. Yang bikin bumi lebih baik itu berubahnya kesadaran, berubahnya sikap. Bukan corona. Corona itu cuma pemicu Pemantik aja. gitu. Pemantik aja. Iya, ya. Gitu. Itu kayaknya Santi Ganeswari nanya lagi dah. Siapa Bang? Santi Ganeswari. Tadi terakhir Sama kayaknya ini, Sunan makasih Mukti Kak. itu juga begitu. Nah, Sunan Mukti, apa contoh kegiatan adaptatif untuk menghemat energi selama pandemi? Iya, itu Bang. Tergantung kita. Kasus saya olahraga. Kalau kasus saya, jadi saya biasanya mengatasinya begini. Saya kan butuh ngecas laptop untuk nulis sama ngedit naskah. Kalau baterainya sudah mau habis, saya cas. Habis itu saya ambil buku. Misalnya saya lagi baca Murakami sekarang. Ya saya pergi ke toilet, duduk baca buku di situ. Nah ini kebiasaan buruk kalau ini. Tapi kita bisa mengatasinya dengan itu. Melakukan apa saja. Apa yang enak, tapi juga tidak menghabiskan konsumsi energi yang maksudnya di luar diri. Listrik. Kita kan enggak terlalu, sebenarnya kita butuh listrik kan enggak terlalu banyak. Mematikan lampu ketika siang hari itu juga bisa jadi contoh
penghematan energi. Tapi berkaitan juga dengan alternatif bahwa kita tidak menggunakan terlalu banyak konsumsi listrik selama di rumah. Kita mengalihkannya pada kegiatan-kegiatan yang tidak membutuhkan konsumsi listrik. Tumi itu baca buku. Ada teman-teman saya yang berkebun. Ada teman-teman saya yang mendedikasikan dirinya untuk belajar mencuci tapi dengan hemat air, sehingga dia teliti bahwa ternyata ada zat-zat yang sama antara sabun dengan sabun cuci, itu ada zat yang sama, sehingga mereka nyuci baju yang ada di badan dengan badannya masih pakai baju. Dia begini, dia cucinya begini sudah. Itu dipakai oleh orang-orang minimalisme. Ada aja caranya untuk mengakali. Nah, itu bisa dicari di Instagram, sudah banyak kok kampanye-kampanye seperti itu. Oke. Santi Ganeswari lagi, dia nanya lagi. Oke. Di tempat Kak, saya aku kok pernah nggak kelihatan dengar. ya, Bang ya? Masuk. Iya, nggak kelihatan. Coba deh di tempat Bang Ical yang nanya mungkin Kak, bisa aku dibaca. pernah dengar katanya hakikat manusia adalah bebas merdeka. Apakah manusia tidak boleh untuk bebas juga mengubah aturan Tuhan yang tadinya natural jadi produk-produk industri, mungkin maksudnya? Ada dua hal di sini yang bisa dipertanyakan. Merdeka. Ya, benarkah manusia merdeka? Itu jadi bahan perdebatan saya di warung kopi dengan banyak kawan, sejujurnya. Buat saya manusia tidak merdeka. Manusia hanya merasakan secuil saja, patuh dia, manusia ini, pada Tuhan, pada ketentuan Tuhan. Maksudnya dia tidak bisa menggunakan mata untuk menyentuh sesuatu. Dia tidak bisa menggunakan kaki untuk melihat. Dia patuh pada ketentuan yang ada, dia tinggal menggunakan aja. Menggunakan pun paling hanya sedikit. Karena misalnya di tangan ya, tangan sebesar. Di tangan kita itu, kita bisa menggunakan tangan, memaksimalkan semua fungsi tangan kita itu seberapa sih? Selain hanya untuk hal-hal yang memang kita gunakan untuk menyentuh, memegang, mengangkat. Toh juga kita tidak bisa berbuat apa-apa pada sendi kita. Kita tidak bisa menyuruhnya untuk melakukan sesuatu di luar fungsinya gitu. Kita bahkan tidak bisa menyentuh sikut kita sendiri dengan tangan di mana dengan tangan tempat sikut itu berada. Sikut kanan tidak bisa disentuh dengan sikut kanan. Nggak sebebas itu kita. Kita tidak bisa mengubah metabolisme tubuh. Kan kita bukan kayak Naruto ya. Ada orang yang bisa mengubah tulangnya, menyusun, meregenerasi sel. We don't have that ability. Tapi sel, darah, saraf, dan lain sebagainya yang ada dalam tubuh bekerja bebas sesuai dengan kehendak dia, kehendak Tuhan. Jadi apa ya? Nggak bebas gitu kita. Tangan kita punya mekanismenya sendiri yang kita tidak bisa atur gitu. Sedikit sekali kebebasan kita, sehingga sesungguhnya manusia tidak punya privilege sebesar itu. Kemudian apa, kita bebas mengubah yang natural. Kita bisa lihat hukum mengubah ciptaan Allah. Atas nama kecantikan kita mengoperasi plastik wajah kita. Itu kan tidak boleh dalam Islam, karena jatuhnya tidak bersyukur. Kalau diperbesar keluar, apakah kita boleh
mengubah bentang alam? Tergantung. Apakah perubahan yang kita lakukan merusak sendi-sendi keseimbangan ekosistem, menabrak planetary boundaries, ambang batas bumi? Apakah perubahan yang kita lakukan menghasilkan mafsadat terhadap komunitas biotik lainnya? Nah, itu kan perlu dipikirkan. Tergantung. Tapi begini, dalam Al-Quran itu jelas dikatakan bahwa manusia harus banyak-banyak melihat alam untuk memuji kebesaran Allah. Karena kekuasaan Allah itu tampak pada yang natural. Kita akan terenganga dan merasa terpesona ketika mengetahui misalnya buaya itu tidak mengalami penuaan. Kalau dia umurnya 150, dia akan tetap segesit, selincah ketika dia berusia 10 tahun. Dia tidak mengalami penuaan badannya. Yang membuat dia mati adalah kelaparan atau dibunuh. Begitu misalnya, kita akan takjub. Gitu. Tapi kalau kita melihat kebudayaan industrial, sesungguhnya ketakjuban kita kemana larinya? Kepada Allah atau kepada manusia yang membangun itu? Kan ketakjuban kita ada pada peradaban manusianya, bukan pada peradaban Tuhannya. Kita takjub pada bagaimana manusia mampu dan berkuasa, bagaimana manusia menunjukkan taring bahwa dia mampu berbuat apa yang Tuhan perbuat. Sehingga tauhid bukan mustahil ya. Sulit tauhid tumbuh kalau berkaca atau berefleksi di bentang teknologi industrial. Dia hanya mungkin mudah dilakukan ketika kita berefleksi di bentang alam. Karena alam itu hidup. Beton bangunan itu tidak. Begitu. Berarti nanti kalau misalnya ada waktu liburan, misalnya sudah selesai pandemi nih, jangan liburan ke mall gitu ya Bang ya. Liburnya itu tadabur alam gitu. Ya, Oke. enggak gitu juga. Di tempat Bang Ical ada pertanyaan lagi nggak Bang? Nggak ada. Di saya juga belum ada lagi. Oke, baik buat yang mau nanya silahkan. Kami tunggu teman-teman. Bang Ical belum ngantuk kan ya? Tugas Berhubung kami banyak. sama-sama di berhubung kami sama-sama di NTB jadi sudah pukul 10 ya Bang Jam ya. Ini berapa nih? saya Ya, ya baik. Udah nggak ada yang nanya kah ini guys? nggak apa-apa dah. Tutup aja. Kok ada Kita timernya ya Bang ya? 23, 22 remaining gitu. yang biasanya begitu sih kalau Instagram. Kemarin waktu sama Mas Subeng juga diberhentiin dulu sementara baru habis itu lanjut lagi. Oke. Berarti habis ini kayaknya berhenti.
Oke, kita sambil nunggu Bang Ical dulu ya. Oke, assalamualaikum teman-teman yang udah gabung. Apa kabar semuanya? Jadi kita Pucuk Merah kembali lagi di dalam sesi Merah Talk. Nah, yang hari ini sudah episode 6. Nah, nanti kita bakal ngobrol santai bareng sama Bang Ical dengan tema belajar dari Corona, seluruh bumi adalah masjid. Nah, kita tunggu Bang Ical dulu sebentar ya. Coba saya invite dulu pemantik kita pada malam hari ini. Oke, ternyata Bang Icalnya belum gabung. Oke, kita tunggu bentar ya. Oke, Bang Ical sudah gabung, jadi kita langsung mulai aja ya Bang ya. Bentar. Oke, halo Bang Ical. Halo. Oke. Kedengaran kah? Kedengaran kah? Kedengeran. Kedengeran. Oke. Sip, sip. Oke Bang, selamat malam. Selamat malam. Apa kabar Sehat nih kamu, Bang Gin? Ical? Alhamdulillah Sehat sehat. kamu, Gin? Sip, Sehat. sip, sip. Suara saya mantul nggak Bang? Maksudnya mantul apa? Mantap betul atau mantul betulan? Mantul betulan maksudnya. Enggak ya? Suara saya mantul. Oke, jadi kita Enggak, langsung mulai aja nih Bang. Langsung mulai? Yakin? Iya, yakin. Santai dulu lah. Oke, kalau gitu kita tunggu teman-teman dulu ya, yang lain gabung. Apa? Oh, oke, oke, oke. Oke, mungkin 2 menit lagi kita mulai diskusinya. Ya. Sumbawa gimana, Gin? Aman? Oke. Kecamatan saya sudah zona merah nih Bang. Mataram juga gitu. Kemarin yang katanya rame di mall itu beneran. Ya, gimana? Beneran. Ya udah ditutup. Wah, itu gila itu. Oh, udah ditutup ya. Ha-ha. Yang katanya ada satu kasir yang positif itu di Lah, Lombok. itu di mana sih? Nggak tahu itu di mana sih? Itu di Lombok kah? Nggak tahu. Saya nggak tahu kalau yang itu. Tapi emang epicentrum Oh, Mataram kemarin sempat gila-gilaan sudah kemarin tutup ya. ramenya. Udah ditutup. Sebetulnya kemarin nggak tutup. Yang buka itu cuman beberapa kayak apa? Supermarket, toko buku, kan ada di lantai 1 kan ya. Saya sempat ke situ karena memang masih sepi banget dan serame-ramenya mall, toko buku kan tetap sepi ya. Toko buku yang ada di mall itu. Meskipun mallnya rame, toko bukunya tetap sepi. Jadi dalam keadaan sepi di situ, kayaknya cuma 2 orang pengunjungnya toko buku itu.
Saya sama siapa gitu Hmm. lagi satu. Itu setelahnya nggak tahu ya, mungkin karena jelang jelang Lebaran jadi orang-orang pada ngamuk Jadi rame. terus beli ya gitu. Oke. Suaramu gema katanya tuh. Iya bang, saya kok juga dengernya gema ya. Suaramu atau suaraku? Suara saya. Oke. Headsetku bagus soalnya. Headset saya jelek berarti. Oke, kita Oke. mulai aja ya bang ya. Boleh, boleh, boleh. Oke, jadi sesuai tema nih bang. Kan Mhm. temanya adalah belajar dari corona, Aha. seluruh bumi adalah masjid. Ya. Nah, jadi sebelum kita membahas tentang kenapa bumi ini disebut masjid gitu ya bang ya. Nah, jadi saya mau nanya dulu nih bang, Oh, hubungan dari corona ini sama bumi itu gimana sih? Selain corona yang kita sama tahu ya, bumi. misalnya, iya, jadi selama corona ini kita membiarkan bumi bernafas misalnya. Atau dia punya hubungan yang lain gitu, yang spesial gitu bang. Antara corona dan bumi atau lingkungan gitu. Kalau hubungan langsung Mm-mm. antara corona sama lingkungan hidup itu sih banyak kalau hubungannya. Tapi yang saya tafsirkan dari pertanyaanmu, bisa nggak begini? Ah, Bagaimana corona muncul dan apa Mm-mm. hubungannya sama lingkungan hidup? Lingkungan hidup. Kalau itu yang jadi maksudnya, maka kaitan antara corona dan lingkungan hidup itu ada banyak. Jadi memang memang sudah lama muncul sejumlah dugaan bahwa virus Mm-mm. itu berkembang karena eksploitasi lingkungan hidup. Itu sudah jamak itu orang-orang banyak di dunia akademis yang menyatakan itu. Kemudian uh, virus itu lahir karena eksploitasi lingkungan, eksploitasi industrial maksudnya. Kalau eksploitasi lingkungan mungkin sudah ada sejak sejak lama. Kalau eksploitasi itu diartikan menindak, menindak lingkungan itu ya manusia sudah menindak lingkungan sejak lama. Mm-mm. Tapi eksploitasi yang saya maksud di sini adalah eksploitasi industrial. Nah, eksploitasi industrial itu punya sejumlah konsekuensi. Pertama, ya, ruang hidup untuk hewan berkurang. Karena ruang hidup untuk hewan itu berkurang, hewan harus tinggal di dekat habitat dan kebudayaan manusia. Ya kan? Nah, dalam hal ini yang dimaksud dengan kebudayaan manusia adalah kebudayaan industrial. Kedua, kebudayaan manusia atau kebudayaan industrial ini saat ini lebih besar menghasilkan limbah. Orientasinya adalah limbah, baik limbah produksi maupun limbah konsumsi. Hewan itu terpengaruh oleh kebudayaan limbah itu. Contoh misalnya, kebudayaan motor gede, motor untuk pamer maksudnya, bukan motor untuk transportasi. Kebudayaan motor untuk pamer itu menghasilkan limbah suara, dan limbah suara itu berpengaruh besar pada kenyamanan ekosistem, kenyamanan habitat tertentu, misalnya kelelawar, burung, dan lain sebagainya. Sehingga wajar ketika misalnya di Singapura itu taman-taman di Singapura itu ada tulisan jangan membuat suara terlalu berisik. Karena di taman itu yang tinggal bukan cuma manusia, yang tinggal juga beburungan. Ada. Ada burung, bahkan pohon. Beberapa pohon tertentu
sangat tidak nyaman dengan pekikan suara, sehingga wajar ketika misalnya kita yang agama Islam mendengar bahwa bumi ini, alam semesta ini akan kiamat dengan tiupan sangkakala. Berarti ada semacam ketidaktahanan gitu, ekosistem terhadap apa namanya, frekuensi suara yang sangat besar dan tinggi. Hal-hal semacam itu kita bisa dapatkan. Nah, itu suara adalah salah satu limbah. Kita belum bicara limbah yang lain, limbah-limbah kimiawi dan sebagainya. Nah, karena kebudayaan manusia itu adalah kebudayaan limbah, hewan terpengaruh oleh limbah-limbah yang dihasilkan oleh manusia. Tubuh mereka beradaptasi dengan zat-zat kimiawi, rekayasa industrial. Nah, virus itu muncul dari situ. Soalnya gini, kan sudah jadi fitrah ya, atau dharma hewan itu hidup di dunia higienis. Maksudnya higienis itu natural, dunia natural. Jadi berbeda dengan perspektif manusia, tai atau bangke itu di dunia natural itu higienis. Karena halo, Halo? karena merupakan Gimana? limbah alami, karena merupakan limbah alami dan itu diolah oleh sistem yang memang natural. Sejumlah kebudayaan di dunia ini, misalnya di India, punya kebiasaan untuk buang air sembarangan, beol, pipis itu sembarangan gitu, di trotoar mereka pipis. Jadi itu adalah sisa dari kebudayaan natural yang filsafat alamnya sangat tinggi, saking menyatunya dengan alam. Kebudayaan mereka aneh kalau dibawa ke dunia modern. Sebab kalau di dunia modern, alam manusia itu tidak menyatu dengan alam. Manusia itu membuat dinding sendiri dengan alam, ada jarak gitu, dan manusia itu mulai menganggap dirinya berhak mengubah-ubah bentuk alam. Manusia menutup tanah dengan beton untuk transportasi atau tempat tinggal. Manusia menebang hutan, membuat hutan-hutanan. Jadi dia tebang itu hutan, kemudian dia buat taman bermain gitu, yang seolah-olah alami. Padahal sebelumnya di situ adalah uh, bentang alam yang natural. Nah, perubahan-perubahan itu dilakukan dengan sedikit sekali menimbang bagaimana alam bekerja, sehingga cara-cara kerja alam itu dirusak, sendi-sendi keseimbangan itu dirusak demi keuntungan ekonomi dan sensasi sosial. Suara saya gema ya? Enggak kok, Bang. Enggak ya? Oke. Ya. Kedengarannya gema soalnya. Oke. Nah, memang ada suara-suara baru yang mengatakan bahwa peradaban pertanian itu terbukti juga merusak ekosistem. Misalnya pembukaan sawah itu merusak hutan. Dalam konteks tertentu betul, tapi kan kita punya 3 peradaban yang babak. Tiga babak peradaban. Itu babak pemburu pengumpul, babak pertanian, kemudian babak industrial. Nah, yang paling merusak itu buktinya terbukti ya peradaban industrial. Peradaban pertanian itu udah berlangsung ribuan tahun, tapi baru di peradaban industrial bumi mengalami gonjang-ganjing ekosistem ya, gonjang-ganjing ekosistem gitu. Sehingga nggak bisa mau dibilang, oh peradaban pertanian juga sama merusaknya. Argumen ini tidak bisa dibilang tetap peradaban industrial ini yang uh, lebih banyak menghasilkan apa ya,
menghasilkan kerusakan pada lingkungan hidup. Ya, sehingga menyebabkan anomali-anomali seperti virus dan lain sebagainya. Itu sih. Oke, berarti memang virus ini dari hasil dari ulah manusia juga ya berarti. Maksudnya dia Menurut saya nggak muncul begitu. dengan sendiri. Ya, Oke, terus kalau misalnya berbicara soal yang industrialisasi gitu, itu juga tadi dibandingkan sama apa tadi Bang? Era pertanian, pemburu ya pengumpul. pertanian, itu kan sekarang juga populasi manusia itu udah bejubel Bang ya kalau bahasanya tuh. Jadi udah lebih Ya, banyak. Makanya juga betul. kerusakan yang dihasilkan itu lebih besar lagi. Masif. Ya, Ya, lebih masif. Oke, Bang. Saya lanjutkan ke pertanyaan yang kedua ya, Bang ya. oke. Oke. Kemudian yang kedua, Bang. Nah, ini semua bumi adalah masjid. Nah, maksudnya itu gimana sih? Apakah karena kita selama pandemi ini nggak bisa ke masjid, jadi kita bisa beribadah di mana saja, termasuk di rumah, sehingga disebut masjid? Atau kayak gimana itu, Bang? Iya, itu kan Ya, mulanya hadis tentang sholat sebetulnya. ya. Seluruh bumi adalah masjid. Al-ardu kulluha masjidun. Illa al-makbaroh wal hammam. Kecuali kuburan dan apa hammam itu toilet Toilet. toilet ya, kecuali kuburan dan toilet. Tapi sebenarnya tidak sesederhana itu. Untuk memahami bumi adalah masjid, seluruh bumi adalah masjid, kita perlu memahami masalah. Ada masalah yang namanya keterputusan. Keterputusan itu begini, kondisi di mana manusia putus hubungan dengan alam natural, baik putus secara ekologis maupun putus secara spiritual. Dua putusnya ya, putus ekologis sama putus spiritual. Putus ekologis itu maksudnya kita tidak lagi punya pengetahuan yang memadai tentang ekosistem. Pengetahuan tentang seluruh jalinan antara energi dan organisme. Itu kita tidak punya. Pengetahuan tentang dunia biotik, itu hewan dan tumbuhan, ya paling kita tahu bahwa, oh ya harimau makan daging. Kita tahu bahwa burung terbang. Kita tahu bahwa semut bekerja sama gitu. Tapi pengetahuan kita hanya sampai di situ. Juga tentang pengetahuan tentang dunia abiotik, dunia energi, tanah, air, udara, panas, suhu dan sebagainya. Nah, kita keputus secara ekologis itu artinya kita tidak punya kebijaksanaan tentang gerak alam, bagaimana kita harus berjalan sesuai dengan gerak alam itu. Jadi yang kita tahu itu cuman alam itu sekedar bahan baku peradaban untuk kita mendapatkan keuntungan ekonomi atau sensasi-sensasi sosial. Hanya sekedar itu, dan itu dipuaskan secara masif oleh industri. Kalau dulu kan ada yang namanya musim ya kalau permainan itu ya. Dulu ada musim gasing, hanya di musim tertentu, satu kali setahun. Orang rame-rame memotong kayu untuk membuat gasing misalnya. Tapi setelah musimnya lewat ya sudah. Ada waktu bagi kayu untuk bertumbuh. Tapi kalau misalnya sekarang kan hobi, sensasi-sensasi itu lain. Misalnya game. Untuk memuaskan kebutuhan kita akan game, alat-alatnya juga diperbanyak dong. Oleh siapa? Oleh industri. Bagaimana industri memperbanyak alat-alat itu ya eksploitasi secara masif. Jadi
apa namanya, ada perubahan cara kita untuk memuaskan diri dengan alam. Itu karena